kita juga pemasangan gagal napas. Dan ini yang proses gagal napasnya, ambubeknya pakai yang itu deh, pakai yang ada di darurat banget. Itu kita yang paling gampang pasang si opaknya dulu. Ini oropharyngeal atau disebut dengan gudel. Jadi ada yang bilang gudel, ada yang bilang oropharyngeal. Sama aja sebenarnya, sama aja kayak ini bagging atau ambubek sama aja. Itu aja. Ya, oropharyngeal ini disimpan pada saat kondisi pasien memang ada sumbatan jalan napas karena lidah jatuh ke belakang. Jadi dia suara napasnya kayak gini. Asli gitu dan sebagainya. Lidahnya jatuh ke belakang. Pokoknya dia jatuh ke belakang sehingga pasiennya itu memang harus buka jalan napasnya itu. Ini juga sama pengukarannya dari cuping hidung ke bagian rahang sini. Jadi kalau misalnya ini terlalu besar, rekan-rekan sekalian tinggal sesuaikan aja sama yang memang pas sama si kondisi pasiennya. Ya, posisi pasiennya biasanya kalau gagal napas udah pasti ditemuin itu adalah tidak sadarkan diri. Kemudian sih kepanjangan kayaknya aja dulu sih. Nanti diukur ya yang sesuai dengan itu ya kalau pasien. Terus dengan sesuai ini agak terlalu kecil ya kalau ini. Nah, ini jadi nanti kita lihat dulu ada nggak sumbatan jalan napas. Kalau ada kita lakukan finger sweep. Lakukan finger sweep gini. Jadi misalnya contoh pasiennya cedera kepala sedang atau misalnya cedera kepala berat. Ya, pada saat misalnya dia cedera kepala berat atau misalnya posisinya dia KAD deh, ketoasidosis diabetikum. Ketoasidosis diabetikum itu adalah ketika dia punya penyakit diabetes mellitus tapi enggak terkontrol sampai dia mengalami ketidakstabilan kadar gula darah sehingga menyebabkan pasien sampai penurunan kesadaran. Posisi datang misalnya ke rumah sakit, dia kan di UGD itu dicek bagian ABC-nya dulu, airway, breathing, circulation, sama disability. Airway itu kita lihat ada nggak sumbatan jalan napas. Kalau ada kita lakukan finger sweep. Misal pada saat KAD, ketoasidosis diabetikum, sebelum dia penurunan kesadaran dia habis makan bakso. Misalnya ada sumbatan bakso lah, keselak atau apa gitu ya. Kan kita keluarkan atau apa dan lain sebagainya. Sudah airway-nya dikeluarkan, kita lihat ada nggak tanda-tanda fraktur basis kranii. Fraktur basis kranii adalah ditandai adanya keluar darah dari hidung, mulut sama telinga. Ya, dan ada tandanya Brill hematom atau kebiruan. Ya, gitu. Jadi ada mata panda di keduanya. Nah, jika tidak ada baru kita lakukan Hittel chin lip setelah kita bebaskan jalan napas. Lalu ketika ada posisi gargling atau ada sumbatan jalan napas di bagian mulut, entah itu diakibatkan oleh sekret atau lidah yang jatuh ke belakang. Contoh ini karena pakai OPA itu lidah jatuh ke belakang. Maka kita masukkan OPA ini setelah diukur, masukkan ke dalam dulu ini. Setelah masuk semua, nanti baru diputer. Masukkan ke dalam sampai kayak gini. Nanti posisi lidah akan ketekan sama si OPA-nya itu ke bawah. Setelah kayak gini, nanti rekan-rekan sekalian tinggal dilakukan fiksasi pada bagian si OPA-nya atau oropharyngealnya. Biasanya sih pakai Hipatix yang lebih enak. Ya, nanti di sini di rem ya, yang yang remnya itu. Kalau mikrofon soalnya kurang enak. Setelah dilakukan fiksasi, prinsipnya sama. Kita berikan ventilasi untuk breathing, ya. Ini posisi tangan C, lalu bagian 4 jari di bawah. Ini gini C, ini kita tarik ini. 1, terus 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 2. Terus 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 3. Ya, kita lakukan bagging, ya, posisi gagal napas itu. Ya, kita hitung lagi sampai 12 kali per menit. Nanti kalau misalnya dia sudah ada perbaikan agak mendasar atau dan lain sebagainya, bisa dimasukin dia ke bagian yang NRM. Jadi disungkup lagi masuk ke sini. Ya, atau misalnya ketika dia cuma ada sumbatan jalan napas aja terus tapi udah ada otot bantu napas, udah ada usaha napas sendiri, terus kadar oksigen udah mulai meningkat, boleh ininya
dilepas, tapi ini tetap kepasang. Jadi misalnya ganti ke sungkupnya yang NRMR, udah belajar kan? Udah. Nah, nanti tinggal diganti sama NRM posisi ini tapi masih kepasang. Karena kenapa kalau ini dilepas? Karena kan dia tadi di RW-nya ada sumbatan karena lidahnya jatuh ke belakang. Sehingga harus dipasanglah si bagian opa ini. Sehingga tidak menutupi jalan napas dia ketika bernapas. Ini adalah ketika pasang opa atau disebut dengan orofaringel. Disebut juga apa namanya? Gudel. Ketiga posisinya tidak ada tanda-tanda apa dipasang ini? Perdarahan dari Hidung, mulut, hidung, atau telinga. Ya, oke, ini opa. Oke, sekarang opa saya buka ya. Kan pasiennya udah sadarannya udah agak mulai, terus nggak ada RW-nya udah bagus dan sebagainya. Ini nanti boleh dibuka si opa. Nah, selanjutnya ini ada namanya si NPA atau disebut dengan nasofaringel. Nasofaringel ini nanti dari hidung ke bagian yang sini ya, di ukurnya. Nah, si nasofaringel ini fungsinya sama untuk sumbatan jalan nafas ketika ada lidah jatuh ke belakang, tapi posisi dia mungkin ada tanda-tanda fraktur basis kanii atau misalnya dia ada tanda-tanda fraktur tulang rahang bawah. Sehingga pada saat dia ada fraktur rahang bawah kan kalau dikasih opa nggak mungkin. Ya, orang fraktur di rahang bawah, kalau kasih opa malah lebih parah frakturnya. Sehingga tidak direkomendasikan tuh dia pakai si opa lagi posisi gagal napas itu, direkomendasikannya pakai si NPA. Nanti rekan-rekan sekalian pada saat proses masang ini jangan lupa dikasih gel dulu. Udah dikasih gel dan lain sebagainya, maka ketika masukkan sini pelan-pelan, nanti dimasukkan ke dalam lubang hidungnya sampai masuk ke sini ya, sampai masuk gini nih. Sakit nggak Bu? Ya pasti sakit, tapi kan pastinya waktu itu tidak sadarkan begitu. Gimana caranya kita untuk mempertahankan kehidupan dia? Ya mau nggak mau harus tetap dipasang. Makanya kenapa ngelihatnya RW breathing circulation ya. Di sini RW-nya udah dilihat. Nanti setelah pasang ini udah dipasang, nanti baca lagi ya indikasi untuk pasang ini ya di job sheet-nya, jangan sampai nungguin buhan aja pada saat ngelakuin. Nah, udah dipasang ininya tetap kita lakukan dia bagging ya, menggunakan A, Bu, B. Ini kan posisinya udah pasang, tetap kita lakuin. Hitungannya sama kayak tadi. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 2. Bagaimana saturasi oksigen. Ini adalah untuk pemasangan. Ini apa nama alatnya? NPA atau disebut nasofaringel. Kondisinya pasien apa pasang ini? Terus tidak sadar. Fraktur rahang bawah. Sehingga tidak memungkinkan untuk pasang opal. Ya, oke. Jadi dipakein gel dan lain sebagainya. Biasa ini agak ditengadahkan, itu dimasukkan ke dalam. Masuk ke dalam sambil diginiin pasiennya ngap. Nanti masuk ke dalam sini. Dia akan masuk ke sini juga sama. Ya, masuk ke sini sampai sini. Nah, nanti setelah yakin sudah masuk full, sama prinsipnya, tinggal dimasukin udara sesuai dengan tadi pada saat saya proses mengempeskan yang bagian LMA-nya. Nah, masukin ya seperti ini. Ya. Oke, paham? 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 2, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10 misalnya, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 misalnya. Udara yang tadi udah masuk, sekitar ya 10 sampai ininya tadi apa bilang? Kempes. Ya. Nanti coba nih. Maaf ya Pak. Gede banget ya?